Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kadamar di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar, di mana semua informasi dan edukasi tentang SMA Semi Militer dan SMA Unggul Berasrama ada di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kadamar dan tim juga NB diundang oleh salah satu orang tua siswa dari Serang. Nah, jadi Ananda ini di SMA Taruna Nusantara diterima, di SMA Krida Nusantara juga diterima. Nah, alhamdulillahnya Ananda ini lesnya online dan offline, ya. Juga di pondok pesantren. Dia di pondok pesantren di daerah Serang. Kebetulan Ananda ini adalah NB angkatan ke-6, gitu ya. Nah, siapa dia? Ikuti terus Kadamar untuk podcast Jalan-Jalan bersama Bimbel Nusantara Belajar.
Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga nih ke apa ya? Tempat apa kafe sih istilahnya? Dari siswa NB angkatan 6, kita sekarang udah sampai di Serang. Sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan orang tuanya, juga sama siswa yang tanda tanya itu, ya. Untuk itu terus ikutin YouTube channel di Bimbel Nusantara Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kadamar di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar, di mana semua informasi tentang SMA Semi Militer dan SMA Unggul Berasrama yang ada di Indonesia update selalu di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Oke, alhamdulillah seperti yang tadi udah openingnya kalian lihat bareng-bareng. Sekarang Kadamar sudah sampai di Serang Timur. Nah, kira-kira di mana ya kali ini ya jalan-jalannya ya gitu. Nah, Kadamar diberikan kesempatan kepada salah satu orang tua siswa MD angkatan 6 di Kafe Tepi Gunung Karang Serang Timur. Nah, nanti bagi kalian yang main ke Serang lah ya, Serang Timur, Serang Barat, Cilegon, ya bisa mampir ke kafe tepi Gunung Karang. Tempatnya asik, enak banget gitu ya, adem, nggak perlu pakai AC gitu. Kadang juga kedinginan. Nah, langsung aja nih, kira-kira siapa? Kalau kemarin kan ada Abang Atar, Bang Felix, Bang Dival, Kak Karina, ya nggak? MB6. Nah, rupanya ketinggalan lagi gitu, karena kemarin ditelepon nggak ditelepon juga sih waktu itu abang satu ini, terus kemudian dikontak lagi sama Bang Atar, baru abang ini baru bisa kita temui sekarang ya. Tanpa panjang lebar sama dengan luas lagi, Kadamar akan memperkenalkan spesial guest kita, tentunya bersama orang tua tercintanya. Ya, ini dia Abang Raffi. Ya, tepuk tangan yang meriah buat Abang Raffi. Mau Bang Raffi, perkenalkan diri. Oke, selamat siang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama siswa Raffi Raihan Gina Nova, nomor induk siswa 2210419, asal dari Kota Serang Barat. Baik, kebetulan ada ibundanya di sini yang menemani. Monggo silakan Ibu mengenalkan diri. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya orang tua dari Raffi Gina Novar. Saya Ibu Arfianti. Saya akan membimbing anak dan menjawab semua pertanyaan dari Kak Damar. Siap. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Iya. Ayahandanya lagi sedang sibuk ya Bu ya. Dinas, ya, Barang sedang diwakilkan aja sama Ibu. Oke. Sekilas Kadamar akan review sedikit tentang Ananda Raffi. Jadi Ananda Raffi itu di pondok pesantren. Nah, ini karena apa? Banyak orang tua siswa yang ngomong nih, emang bisa dari pondok pesantren gitu ya. Nah, makanya kali ini Kadamar mau ngasih informasi kepada kalian bahwasanya dari pondok pesantren itu bisa loh masuk ke SMA Semi Militer dan SMA Unggul Berasrama. Ya, contohnya Abang Raffi ini. Bang Raffi ini dari pondok pesantren Darul Quran ya Bang ya? Ya benar. Darul Quran mana Bang? Ukuran Tangerang nggak? Darul Quran Tangerang ya.
Kemudian Bang Raffi juga proses belajar mengajarnya kadang online, kadang offline, betul ya Bang ya? Betul Kak. Nah, Kak Damar mau ngasih tahu lagi bahwasannya sistem pembelajaran online itu apa ya? Nggak bisa. Anak-anak, aduh anak saya nggak bisa online, maunya offline aja. Kalau belajar online nggak maksimal. Ya sebenarnya bukan salah online-nya, salah kaliannya yang belajar online-nya gimana gitu loh. Makanya kali ini Kak Damar mau menekankan tentang online dan offline dari pondok pesantren. Oke, nah alhamdulillahnya Bang Raffi ini jebol dua-duanya di 2 SMA semi militer terbaik di Indonesia. Jebol di Taruna Nusantara, juga jebol di Krida Nusantara. Coba, bingung akhirnya milihnya kan? Kalau nggak salah pengumumannya duluan Krida Nusantara, kemudian 2 minggu ya Bang? Ya 2 minggu Kak. 2 minggu setelah pengumuman Krida Nusantara, dinyatakan Bang Raffi masuk ke SMA Taruna Nusantara angkatan 33. Dan akhirnya Bang Raffi menjatuhkan pilihannya di SMA Taruna Nusantara. Nah, jadi topiknya kali ini seperti itu. Emang bisa anak pondok pesantren masuk? Bisa banget. Emang bisa dari online bisa belajar maksimal? Bisa banget gitu ya. Bahkan dua-duanya pun bisa masuk. Oke, sekarang Kak Damar mau tanya sama Bang Raffi. Bang Raffi kenapa mau masuk ke SMA Semi Militer? Sebelumnya saya pengen masuk SMA semi militer tuh untuk menambah wawasan kepemimpinan saya, serta untuk mengabdikan diri kepada negara ketika selesai berpendidikan. Oh gitu. Emang Bang Raffi mau kemana? Sebelumnya saya ingin memasuki ke Akademi Polisi. Akademi Kepolisian di Semarang ya? Ya, di Mapol Semarang Kak. Mapol di Semarang. Kenapa harus dari SMA Semi Militer? Dari SMA biasa bisa. Karena kalau di SMA semi militer tuh kita sudah mendapatkan pelajaran, sudah mendapatkan ilmu sebelum kita masuki akademi-akademi tersebut. Jadi kita sudah ada kayak pengetahuan dulu sebelum kita masuk. Semua akan lebih gampang ketika masuk nanti. Berarti didasari dulu gitu Iya. ya, ada dasar-dasar ilmu kepemimpinan, baris-baris gitu-gitu lah ya. Iya, benar, sama Taruna Nusantara ya. Iya. Oke, sekarang saya mau ke Ibu. Bu. Iya. Ibu kok ngasih anaknya dari pondok pesantren ke SMA Taruna Nusantara tuh gimana sih Ibu? Jadi ceritanya begini, kenapa kita orang tua mengizinkan Iya, mengizinkan. anak masuk ke sekolah semi Militer. militer? Iya. Karena anak itu sendiri juga mau kita sebagai orang tua hanya Support. mendukung, Betul. support, dan hanya mengarahkan. Nah, Oke. dalam mengarahkan kita itu menyeleksi sekolah-sekolah apa dan bagaimana cara kita supaya masuk ke sana. Begitu. Jadi udah melihat ya Ya sudah ada sekolah-sekolah yang SMA militer yang bagus. yang bagus apa. Waktu zamannya Raffi SD, Hmm. terus dimasukin ke pondok pesantren. Iya. Nah itu apa melatar belakang ibu dari SD? Udah si Raffi gue masukin pondok pesantren aja deh. Kenapa pondok pesantren? Gak kayak SMP biasa maksud saya. Kebetulan memang Raffinya sendiri yang mau. Oh, Raffi sendiri yang Papa, mau. Bunda, nanti abang mau masuk pondok ya. Ah, Kita sebagai orang tua juga sebenarnya kemarin tuh kaget, kok abang pengen ke pondok? Karena background SD-nya itu sekolah internasional. Oh, SD Bilingual. Internasional, ya. Bilingual. Oh, Kenapa? Gitu. Ternyata memang dari anaknya sendiri, saya mungkin pengen menambah ilmu keagamaannya. Akhirnya masuk pondok. ke Darul Quran. Darul Quran. Sebelum Darul Quran? Tadinya kita mau masuk ke Gontor. Oh, Gontor. Tapi iya. karena jaraknya jauh Jaraknya jauh. dan juga belum berjodoh. Oh, iya. Iya. Raffi, masuk ke pondok pesantren. Apa yang ada dalam benak kamu pada situ? Saya mau masuk pondok pesantren untuk mendalami ilmu agama. Ya awalnya tuh saya mikir tuh kayak, wah ini buat masa depan saya sendiri juga. Kalau saya masa depan bagus, apa lancar, tapi kalau ilmu agamanya kurang ya sama jadi rugi kan nanti. Nanti pas ya dunianya bagus tapi akhirnya kurang kan juga ya rugi sama aja. Ini luar biasa nih. Anak SD itu udah punya pola pikir yang ilmu dunia gue bagus, tapi ilmu akhirat gue nggak ada, percuma gitu ya. Ya, benar. Siapa yang ngajarin itu? Itu ya dapat sendiri Kak ilmunya Kak. Dapat sendiri dari mana? Pasti ada sesuatu yang mencetus itu pola pikir seperti itu. Jarang loh. Terus terang aja Bu, jarang anak Iya. SD
kemudian punya pikiran seperti itu dapat dari mana itu? Pergaulannya mungkin juga kan di masjid. Ih, Kesehariannya kamu suka Iya. ke masjid dari SD, sholat Saya juga maghrib. iya Nah, maghrib bisa itu di masjid Kak, Yang ngajak siapa? sendiri. sendiri. Jalan sendiri. Jalan Sendiri, Nggak ada dekat yang rumah. ngajak? Nggak ada yang Nggak ngajak. yang ngajak. Oh, atau temenmu yang Raffi, yuk kita Nggak sholat, ada. nggak ada. Nggak ada Temannya langsung. bapak-bapak Temennya bapak-bapak. Oke. di berarti masjid. Dari situ ya. Ya itu memang itu tadi saya jadi speechless ngomongnya gitu anak SD bisa. Memang dekat rumahnya Bu sama masjid. Dekat. Dekat. Deket banget. Ya, Kurang lebih 100, 50 50 meter. Tapi kan biar kata 50 meter, nah, namanya anak kecil lebih ya. Hmm. Kalau misalkan nggak kita gubris, sholat gitu. Kalau Raffi enggak Kak. Nah, Jadi gitu azan, sebelum azan dia udah langsung Dan ke sarung. masjid. Nah, gitu bunyi dia langsung Assalamualaikum, salam, langsung pergi ke masjid. tanpa disuruh. Tanpa Tanpa disuruh. disuruh. Wow, Kalau luar Raffi biasa. memang. Ini luar biasa loh. Kadang-kadang pikir biasanya kan anak-anak kecil-kecil gitu kan, ayo sholat lu, malas banget sholat gitu ya. Iya. Biar kata rumah dekat rumah, tapi oke. Itu masjidnya dekat rumah maksudnya. Ya tapi kadang-kadang speechless sih kalau ngadepin yang begini. Kadang-kadang kan kalau biasanya kayak itu tadi, ayo sholat atau ayo belajar gitu kan. Nah, untuk belajar, karena baru mau tanya, kamu belajarnya gimana caranya? Kalau saya sendiri belajar tuh, kalau misalkan kita ada waktu kosong, kita baca-baca dulu bukunya. Terus kalau ketika belajar juga ditulis. Saya juga kalau kita baca-baca doang, itu kurang masuk kotak. Jadi butuh ditulis juga biar ada memorinya gitu. Berarti Bang Raffi ini belajar sambil nulis. Ya, sambil Ada nulis. buku Ada bukunya. tersendiri untuk Ada. menulis. Ada. Nah, ya sebenarnya sih gitu yang bagusnya. Jadi mencatat kembali. Jadi otak sama tangan itu saling berkoordinasi dan mungkin bisa masuk gitu. Mungkin cara belajarmu kayak gitu Ya, ya. bener Kak. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Ibunda. Bu, di pondok pesantren, Ya. itu Ibu cara izinnya gimana sama pihak pesantren? Bisa diceritain nggak, Bu? Oh iya. Jadi awalnya itu Raffi sebenarnya mau dimasukin bimbel itu sejak kelas 2. Kelas 8, oke. Kelas Kelas 2 8 SMP, ya. siap. Kelas 2 SMP. Tapi kendalanya Raffi masih bimbang hari itu. Saya mau masuk lanjut ke pondok lagi atau ke sekolah umum. Nah, oke. akhirnya jadi pada satu hari ada dari sekolah militer itu kunjungan ke sekolah. Ini Pradipta Dirgantara. Iya, Pradipta Dirgantara. Kalau nggak SMA salah. Unggul Berasrama. Nah, Oke. iya. Jadi mereka itu dalam kunjungan mereka memberi pengarahan ini kepada santri-santri bahwasanya di sekolah seni militer itu seperti ini. Kita akan bertujuannya kemana, seperti apa. Oke. Ditelepon, sore. Bunda, abang mau deh masuk sekolah seni militer, seru. Oke, akhirnya yang selama ini Bunda memang sama Papa kita sudah googling, sudah cari-cari info bagaimana cara masuk sekolah militer, cari bimbel di mana. Sementara Raffi kan itu di pondok, untuk keluar bimbel kan susah, Sulit, sangat sulit. Akhirnya Bunda sendiri cari info dan ketemu nih yang namanya Nusantara Bimbel, Nusantara belajar. Ya, oke. Jadi pemikiran Bunda nih, oh Nusantara, mungkin ini bisa sinkron belajarnya dengan di sekolah yang akan dituju. Siap, begitu, ya. Krida Nusantara, Taruna Nusantara, Nala Nusantara, Nala Taruna, begitu. Terus akhirnya Bunda ditanya nih, karena emang sebelumnya sudah pernah tanya, tapi karena anaknya belum bersedia, jadi belum jadi. Begitu anaknya jadi, Bunda langsung di jalan, Bunda langsung hubungi nih ND ya, begitu. Untuk izinnya, untuk izinnya itu kebetulan kan di pondok itu ada namanya Ustadz keamanan, Ustadz kamar, Ustadz perizinan. Bunda tanya dengan Ustadz kamar, Ustadz perizinan itu yang bagaimana, siapa? Kalau misalnya anak itu mau izin bimbel di luar untuk membantu mendukung sekolah untuk kenaikan selanjutnya, bagaimana caranya? Jadi dari pihak pondok antara bisa dan tidak bisa, Bunda. Itu. Akhirnya
tidak bisanya di mana, karena apa? Jadwal, karena anak-anak kan full. Iya. Malam nanti Hafiz ya sayang ya. Iya. Ada setoran hafalan. Ya ada kan. Akhirnya saya minta nomor Ustadz bagian perizinan. Setelah Bunda koordinasi begitu, akhirnya Ustadz memberitahu mungkin bisa, tapi itu di hari Sabtu dan Minggu Bunda, karena di hari Sabtu dan Minggu anak-anak Sabtu itu sampai jam 2 siang. Oke. Nah, kebetulan Raffi juga ada les robotik di pondok itu hari ada Sabtu. robotik juga ya? Ada, Raffi ikut robotik. Akhirnya diambil Sabtu itu sore, Minggu pagi di bimbel. Iya. Syaratnya apa? Untuk kita bisa dapat dispensasi dari sekolah, dari pondok. Bunda menghubungi dong itu NB. Kita dapat surat pengantar. Dengan surat itu ternyata bisa, dan pihak pondok mendukung karena bagi yang bisa masuk ke sekolah unggulan dari pondok itu juga membawa citra pondok itu jadi bagus ya. Jadi bagus. Wah, ini tamatan pondok bisa loh masuk ke sekolah semi militer. Baik. Ya. Jadi begitu, karena saya juga Bu banyak pertanyaan dari orang tua siswa. Memang pondok pesantren bisa banget. Gimana kadang pondok pesantren itu susah sekali karena tidak boleh bawa laptop, tidak boleh bawa handphone ya. Sedangkan kalau mau online, ya mau nggak mau harus ada laptop sama handphone itu. Ya mungkin nanti dari NB akan bantu bikinkan surat, kemudian nanti orang tua siswa bisa berkoordinasi dengan pihak pondok untuk mengurus perizinannya. Kira-kira gitu ya Bu ya. Benar. Sama satu lagi, yang penting kita bisa gimana caranya approaching sama pihak pondok dengan baik lah gitu ya. Iya, benar. Iya, seperti itu. Baik, semuanya enak, berjalan dengan lancar, yang mudah-mudahan anak kita juga bisa diberikan izin untuk pegang laptop atau handphone di hari Sabtu Minggu. Kayak begitu betul ya Bu ya? Iya, betul. Kira-kira tambahan lagi nggak Bu kalau misalkan buat orang tua siswa nih yang apa namanya di pondok, enggak ya di pondok, yang di pondok kira-kira apalagi nih gimana sih caranya? Kadang-kadang pondok juga Bu, ada yang susah juga. Begitu. Ada yang ya bisa gitu, kadang-kadang bingung juga tuh Bu. Jadi mungkin kita sebagai orang tua sebagai orang tua kita sebisa mungkin bagaimana ya cara kita berkomunikasi dengan pihak pondok begitu. Apakah kita kan nggak bisa memaksa, kita hanya punya surat pengantar. Iya, benar. Nah, ya kita juga bisa bilang ini kemauan anak, kita kan hanya mendukung sebagai orang tua begitu. Akhirnya mau nggak mau pondok tetap harus memberi izin karena kan anak-anak itu sekolah tidak full 7 hari 24 jam, tidak ada jam belajarnya. Hari Sabtu itu sampai siang. Hari Minggu mereka libur. Walaupun pagi mereka ada olahraga, basket atau apa, kan masih bisa mengikuti sebenarnya. Kalau nggak salah Bang Raffi itu jam 9, jam 10, jam 11 sampai sore itu bimbel. Bimbel ya. Jadi online, waktu kosong Iya. Jadi begitu ya buat orang tua siswa, juga buat siswa yang di pondok pesantren, kalian bisa banget lah masuk SMP militer dan bisa banget untuk bimbel di Nusantara Belajar karena kami bimbelnya hari Sabtu dan hari Minggu. Gitu. Nah, oke. Sekarang Kak Damar mau tanya sama Bang Raffi. Bang Raffi itu seringnya online apa offline? Lebih sering offline Kak. Lebih sering online Kak. Lebih sering online. Iya. Nah, coba Bang Raffi ini kasih tahu nih sama adik-adik di sana, luar sana tuh yang dan orang tua siswa di sana yang mempunyai pemikiran bahwasannya, wah online mah anak saya nggak bisa deh kayaknya, gitu. Kasih tahu bahwasannya online itu bisa loh, cuman caranya kamu begini. Monggo silakan. Ya jadi kalau dari saya sendiri yang saya ikuti secara online, ketika kita online itu sebisa mungkin gadget-gadget yang dipakai untuk bermain seperti HP itu sebisa mungkin disimpan biar kita itu lebih fokus ke dengerin ke guru-gurunya ngomong. Kita juga misalkan dikasih latihan mandiri, kita kerjakan, jangan ditinggalkan saja. Karena ketika kita meninggalkan saja ya sama aja kan pelajaran nggak masuk. Dan itu juga faktor pengganggu kayak HP atau nge-game atau ngapain kan bisa aja satunya buka laptop, satunya buka HP. Laptopnya hidupin
bimbel, HP-nya buka laptop ya, Buka HP-nya buka TikTok, Iya, gitu ya. buka TikTok, HP buka main TikTok, game, atau main ya. game kan bisa aja. Main Mobile Legend tuh. Gitu. Nah, kalau saran dari saya sendiri, sebisa mungkin Simpan. hal-hal ganggu itu disimpan, Nah, biar kita lebih fokus belajar gitu. Itu Ya, pesan dari saya sih, Kak. betul. Artinya online juga bisa ya, Bang? Bisa, Kak. Fokus. Bukannya nggak bisa ya? Bukan nggak bisa. Nah, Kalau online tuh lebih ke kitanya sendiri, apakah kita yang mau atau enggak. iya benar. Jadi jangan salahin sistem pembelajaran dengan cara daring, gitu ya kira-kira ya Bang ya. Ya benar, Kak. Iya. Yang disalahkan ya anaknya Iya. sendiri. Jadi gitu. emang fokus si anaknya itu seperti apa, Iya betul. dan kemauan anaknya itu Betul. tinggi, besar Iya, seperti itu. Benar-benar. Iya. Kalau ibu sendiri juga kerja ya Bu? saya kerja. Kerja juga berarti nggak bisa 24 Bang Raffinya juga di pondok pesantren. Di pondok. ya? Iya, Dia jauh punya juga. kesadaran sendiri ya. Iya. Berarti dari SD emang dia udah punya kesadaran yang bagus. Sudah. Berarti Nah, luar dari biasa SD. Ya, ibundanya. Anak keberapa sih Bang Raffi nih Bu? Anak pertama, Anak pertama dari? 3. Oh dari bersaudara. 3. Iya. Iya baik. Ya jadi begitu. Kadang udah bisa jawab kalau ada pondok pesantren seperti itu. Kemudian dari sisi pembelajaran online ya seperti itu juga. Nah ini yang lebih menarik lagi. Bang Raffi itu kan dari Panda Pada Banten. Iya. Panda Banten tuh berapa orang yang daftar? Yang kalau pada awal daftar tuh kalau nggak salah tuh ada 100 orang lebih. 100 orang lebih. Oke, Iya. kemudian Ketika tes pantokil tuh yang diterima cuma 13. yang diterima 13, Iya. 13 yang diterima. Pantokil. Pas pantokilnya doang. Ah, Nah, pas ketika pengumuman lulus TN ini diumuman cuma 3 orang doang yang lulus. cuma Hanya 3 tiga. orang aja Cuma yang 3. lulus. Iya. Oh, berarti yang 3 orang itu dari Serang semua? Satunya Serang, satunya Tangerang, satu lagi Jakarta. Oh, 1 Serang, 1 Tangerang, 1 Jakarta. Iya, betul. Oh, berarti Bang Raffi dari 100 lebih diterima 3. Benar. Oke. Nah, ini Bu nih, saya mau satu lagi yang Iya. sering apa jadi perbincangan di luar sana bahwasanya kalau mau masuk ke SMA Taruna Nusantara, udah deh lu ambil kontribusi khusus aja gitu kan. Pasti auto masuk ya. Maksud saya gini, saya mau ngomong bahwasanya apakah benar sih kalau anak kontribusi khusus itu walaupun nilai seleksi akademiknya nggak bagus apa diterima? Kira-kira gitu ya. Nah memang menurut Ibu gimana tuh Bu kalau begitu Bu? Nggak semua yang kontribusi khusus itu diterima, Kak. Betul. Iya, karena sebenarnya kontribusi khusus itu buat kita orang tua pribadi, Iya. itu kita hanya sumbangan lah Iya, buat iya. pembangunan, uang Iya. pembangunan Iya, seperti betul. itu. Karena kita tahu kemampuan anak kita seperti apa. Iya. Sebagian juga kita berbincang dengan orang tua lain Iya. pada saat tes itu. Iya. Anaknya juga ada beberapa kontribusi khusus Iya. dan itu lebih besar. Nilainya ya. Lebih besar nilai Iya. kontribusi Betul. khususnya. Nah, Tapi memang nggak masuk. memang Karena nggak mungkin masuk. di TN itu penyaringannya memang akademiknya Oh. dan hasil tesnya itu benar-benar diambil. Betul, Bukan betul. hanya karena harus kakaknya tinggi, Ah. anaknya lulus, tidak mungkin. juga ya, Enggak Bu, ya? juga. Waktu Tidak dari menjamin. Panda Banten itu yang kontribusi khusus Kalau nggak salah 2. enggak lebih sih kalau nggak salah. Banyak gitu. rata-rata. Ada rata-rata ya, hampir Oh. setengahnya Tapi kontribusi yang khusus. masuk cuman Bang Raffi doang. Iya, betul. Nah, tuh coba pikir. Dari 100 ya sekarang maaf ngomong ya Bu ya, yang punya uang untuk bayar kontribusi sebenarnya bukan cuma kita doang ya. Iya. Nah, tapi yang punya kompetensi akademik, manusianya siap. Iya benar. Ya mungkin salah satunya adalah Bang Raffi, kira-kira gitu Bu ya. Iya. Ya mungkin Ibu juga pernah dengar, Hmm. udah ambil aja kontribusi khusus pasti masuk gitu ya. Oh, nggak pernah Oh, kepikiran nggak ke pernah sana? kepikiran? Enggak. Karena kan kita juga sebelum TN kita juga kan tes KN. Kita tuh memang karena anaknya sudah siap, percaya diri dengan ilmu yang dia dapat, dengan bimbel yang dia sudah pegang itu, silahkan kita tinggal support aja. Nah, begitu. Karena kalau memang TN kan perbandingan 1:1000 ya. Iya. Jadi iya. kita buat bukan apa ya, ya nggak apa-apa deh kita pakai kontribusi khusus karena kita bukan background orang tua, kita juga bukan angkatan. Jadi kita ya mengandalkan kemampuan anak gitu.
Jadi mohon izin, niat ibu ngambil kontribusi khusus itu hanya untuk istilahnya ya sumbangan aja iya. ke sekolah. Ibu nggak tahu bahwasanya kalau kontribusi khusus itu pasti masuk gitu ya. Nggak Pada saat tahu. itu nggak ada kepikiran Nggak ke situ. kepikiran ke sana. Pokoknya udahlah, pokoknya saya kasih kontribusi khusus karena anak saya mau sekolah di sana. Hitung-hitung sumbangan buat SMA Taruna Iya, Nusantara gitu ya Bu ya. iya, Wah, begitu. ini luar biasa sekali tuh. Jadi ibunya memang nggak ada punya kepikiran mau ngambil kontribusi khusus agar anaknya bisa masuk. Ya, tapi alhamdulillahnya Bang Rafinya bisa masuk. Nah, Iya. jadi itu ya. Karena awalnya niatnya baik ya semuanya bisa berjalan dengan Baik, alhamdulillah. Iya. Bu. Iya. Waktu Bang Raffi dinyatakan lolos, Ibu nyangka nggak? Merinding. Merinding. Iya, merinding. Ah. Nyangka nggak nyangka, Nyangka nggak soalnya nyangka. itu di seluruh Indonesia Iya. anak kita bisa masuk begitu, Iya, Kak. Nah, dan itu kan emang persaingan yang sangat berat, Banyak 4 ketat. ribuan kalau nggak Iya. salah Ya, 4 ribuan totalnya. 4 ribuan total. Sistem gugur, Sistem gugur Ah. benar. 2 kali tes. 2 kali tes. Iya benar-benar. Ya, jadi semenjak anak tes, wah kita juga berdoa ini ya. Iya. Waduh, semoga anak tuh mudah Iya, gitu. benar. Ya akhirnya sampai yang tes akhir juga kita Iya. berdoa, Ah. waduh alhamdulillah. Ah. Gak nyangka sih sebenarnya anak Gak nyangka bisa, ya. tapi kalau diingat-ingat dari kecil ya, memang anaknya Iya. punya kemampuan. Iya. Memang benar gitu ya. Iya. Jadi buat kalian yang mau masuk ke SMA Sarjana Militer untuk yang kesekian ribu kalinya, saya Iya. ngomong Kali. persiapkan diri kalian sendiri. Jangan mengandalkan faktor X yang sudah menjadi rahasia umum bertebaran di sana, karena memang yang bikin rumor itu biasanya adalah anak-anak yang memang nggak diterima ya. Benar, Betul ya Bang? Iya, benar. Banyak banget kayak Jadi gitu. mungkin dia kesel, dia kecewa, kemudian dia spread rumor lah. Si itu mah gue tahu tuh anaknya nggak pinter tuh, cuma karena dia kontribusi khusus aja. Makanya bisa masuk. Bener nggak Bang? Benar, sering. Kira-kira Abang pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah dengar? Nah, Pernah. itulah. Jadi ya kalau realnya mah seperti ini. Kalau kamu punya uang, misalkan sekian ratus juta buat kontribusi khusus ke SMA Taruna Nusantara, tapi kamunya juga nggak punya isi, ya sama aja bohong. Ya. Ya. Jadi begitu. Terus Kak Damar juga mau nanya sama Bang Raffi. Kamu happy nggak di SMA Taruna Nusantara? Tapi Kak, Happy-nya kenapa? tapi ya soalnya kita tuh mendapat banyak teman dari seluruh Indonesia. Beserta juga pendidikannya sangat amat tinggi. Sehingga kan kalau kita di sekolah biasa kan, kalau kita pengen ketemu guru kan terus bimbel dulu gurunya datang kan gitu. Kalau di SMA Taruna Nusantara tuh pamong tuh udah tinggal di sekitar TN. Jadi kita kalau pengen belajar kita tinggal datang aja. Oh. Semuanya sudah difasilitaskan. Jadi kamu kalau mau belajar, kamu datang ke rumah Iya. Pamong? Tinggal buat janjian sama pamongnya terus tinggal datang. Oh. Nah, ini satu lagi Bu, ini jarang. Iya. Kamu begitu? Iya. Oh. Iya. Memang Kak Damar, memang Raffi tuh doyan sama yang namanya belajar. Oh. Dia suka ngejar gitu. Oh, iya. Ini juga jarang. Biasanya anak udah masuk ke SMA Taruna Nusantara, kalau nggak bisa dia akan lebih segan. Kamu nggak? Ya kalau nggak bisa tetap juga kayak pasti wah kok saya nggak bisa padahal teman saya bisa, saya juga harus ngejar juga. Oh, kamu langsung datang ke Lah, tempat ya ke kita rumah Pamong yang di belakang itu kan? janjian dulu iya biasanya. Janjian dulu Kalau nggak ke rumah pamong ya ke piket tutor biasanya. ke piket tutor. Iya. Dan itu banyak nggak yang begitu? Apa? Ada banyak Mayoritas apa kelompok minoritas? kelompok minoritas itu. Kelompok, nah benar berarti Minoritas, kelompok iya. minoritas memang jarang ya. Jadi saya pesan juga buat siswa-siswi MB yang ada di sana, kalau misalkan kalian memang kesulitan, jangan segan-segan lah, tanya dengan pamong kalian yang ada di SMA Taruna Nusantara gitu ya. Jangan kalian malu atau sungkan sama pamong-pamongnya gitu ya. Oke, terus Bang Raffi, ketika di SMA Taruna Nusantara sekarang nih Bang Raffi, kira-kira yang bikin Bang Raffi nggak betah apa? Yang bikin kurang betah itu mungkin ya faktor waktu belajar itu. Kenapa Bang? Soalnya kegiatan tuh full dari pagi sampai malam. Walaupun malam juga ada waktu untuk belajar malam, tetapi waktu itu tetap kurang. Oh gitu, Iya. waktunya tetap kurang. Benar. Bang Raffi dari jam berapa di sana? Kadang kalau
lagi misalkan hari-hari biasa ya mungkin jam 11 belajar sampai jam 11 tidur. Tetapi kalau misalkan ada ujian kayak misalkan PTS atau PAS, itu kadang sampai jam 12 lewat. Belajarnya. Iya, Ya, memang seperti itu ya. Kalau di SMA militer, ya memang begitu sih. benar. Waktu belajarnya kurang, waktu kegiatan akademiknya apa aja sih? Kegiatan akademiknya di sana apa aja? Non akademik maksudnya? Kayak non akademik. Non Kayak akademik apa tuh, misalkan? terus misalkan kalau non akademik tuh kayak untuk hari Kamis sampai hari Sabtu tuh ada ekskul. Kamis sampai Jumat itu ada ekskul. Ah, Jadi ekskul olahraga, ekskul seni itu ketika waktu siang. Kalau hari Senin tuh kemungkinan kosong. Senin. Iya, Itu bisa belajar dong. bisa belajar. Tapi kadang juga ya waktu belajar 2 jam tuh nggak bakal kerasa. Oh, Kerasa tuh cepet banget. 2 jam tuh nggak berasa. Iya, Oke. Jadi Bang Raffi yang agak bingungnya masih menata waktu buat belajar kayak Benar. ya. Ya mungkin baru berapa bulan sih? baru 6 bulan nggak? 6 bulan 6 kan? bulan. Belum bisa adjustment maksimal kali ya Bang Benar ya. nggak? Waktu PDK itu seneng nggak? Seneng nggak? Seneng tapi waktu istirahat tuh benar kurang ya itu saja sih kak. Tapi emang antik sih. Ya, jawabannya biasanya aduh PDK saya sedih jauh daripada orang tua, kadang-kadang saya mau kabur dari SMA Taruna Nusantara, tapi karena memang Bang Raffi dari SMP Iya. kelas 1 dari asrama, Iya. mungkin saya juga mau nanya sama mamanya, Bu, Ibu waktu Bang Raffi ke sana nangis nggak? Kayaknya enggak deh, nggak nangis ya Bu ya? Tetap masih Tetap nangis. nangis. Tetap nangis. Tetap Tetap. masih Lah, nangis kenapa? ya. Kejauh kak. Kan Jauh. dari Serang ke Tangerang kan udah jauh tuh. Iya waktu di Tangerang Mondok dia nangis, masih nangis Iya. itu masih sampai setiap ketemu bisa nangis. Nanti Iya. bunda mau pulang, bundanya yang nangis. Oh. Tapi jangan depan anaknya, Oh, iya, takut iya. anaknya nanti down. Iya. Jadi waktu itu Ibu waktu Raffi di sana juga nangis juga? Pasti nangis yang terakhir. Oh, di depan Raffi nggak? Depan api. Iya di depan abang Pernah ya. sekali. Oh, Nangis. gitu. Nah, Terus di rumah? di Suka rumah kepikiran nangis iya juga. kepikiran. Pernah ada sekali kepikiran, kebetulan Taufan lagi sakit ya. Lagi sakit pas Oh. itu. Benar, jadi mungkin Kontak. ada kontak ya. Ah, Nah, iya. bener tapi nggak bilang. Nggak bilang. Yaudah abangnya sehat aja gitu. Oh, iya. Saya kirain mamanya Raffi nggak nangis. Ya, Tetap masih juga ya. nangis, masih nangis. Kenapa Bu? Kan sama aja anaknya Iya. jauh apa gimana, sedihnya kenapa tuh? Sedihnya karena jauh dari jangkauan kita ya. Ya, oke. Iya oke. Dan kita juga kan nggak tahu Ah. di sana itu seperti apa pendidikannya. Ah, Walaupun ah. dari SD sejak dia sekolah kita nggak bisa ngeliat tuh Iya, si anak di kelas tuh bagaimana. Iya. Kita hanya mengantar sampai pintu gerbang Benar, saja benar. ya. Tapi begitu jauh, wah kok tambah jauh lagi nih ya. Sekolahnya, asramanya tambah jauh lagi gimana. Namanya juga orang tua, apalagi seorang ibu pasti cengeng ya. Pasti ada rasa. Sebenarnya nangisnya itu juga nangis sedih dan bahagia sebenarnya. Iya. Oke, berarti normal nih. Memang semuanya ibu-ibu begitu pada nangis semua. Iya gitu pasti. ya. Iya. Tapi ya pada akhirnya memang suatu Bang Raffi di kelas C memang kan ribut banget tuh ya. Bener kak? Ya faktornya Nggak bukan kondusif, ya, ya. faktornya nggak kondusif juga kak. Faktornya gak kondusif karena tapi untungnya memang Bang Raffi bisa melalui itu semua, bahkan bisa diterima di 2 SMA semi militer sekaligus. Iya. Makanya pada kesempatan yang baik ini saya kepikiran, aduh, satu Bang Raffi memang dari pondok pesantren, terus kemudian juga online juga, Iya, pernah online. offline juga, kemudian juga bisa diterima di 2 SMA semi militer, itu suatu kebanggaan lah Iya. buat saya sebagai pembimbingnya, walaupun saya tidak langsung turun Benar. ngajarin Bang Raffi, tapi saya selalu di balik layar gitu kan, Iya. saya yang memang ngotak-ngatik soalnya. Nah, ini sebuah kebanggaan lah. Nah, untuk Bang Raffi, kata-kata terakhir buat pemirsa YouTube channel NB, mau ngasih kata-kata apa buat? Jadi kata-kata buat saya, buat adik-adik yang ingin masuki SMA militer ataupun SMA unggul berasrama,
saran saya itu kalian tuh bener kalau belajar tuh bener harus fokus, harus belajar tuh dengan niat, bukan karena paksaan seseorang, bukan karena paksaan orang tua. Karena dengan kita pengen masuk ke suatu sekolah tetapi belajar pun dipaksa, itu nggak bakal masuk juga ke otak. Kita harus belajar tuh bener harus niat dari hati, biar semua pelajaran tuh masuk ke dalam otak semua, agar nanti ketika ingin melaksanakan tes, mau itu tes masuk SMA semi militer ataupun tes akademi kepolisian ataupun akademi TNI, itu pasti bakal gampang. Itu saja sih saran dari saya. Ya, jadi gitu kata Bang Raffi, dengerin. Memang kayaknya kok kesannya kata-katanya itu lagi. Belajar yang fokus, belajar yang benar. Tapi sebenarnya itu kata-kata yang benar dan nggak ada kata-kata lain selain itu. Karena semua orang yang berhasil pasti akan ngomong begitu ya. Saya waktu dulu saya belajarnya fokus, walaupun saya online, saya ya fokus, ngedengerin. Kalau misalkan mau main ya nanti setelah saya belajar, saya kayak gitu ya. Betul Kak. Walaupun kadang-kadang itu, aku bosan deh dengerin kata-kata itu, belajar yang bener, ini itu. Tapi gue nggak bisa kok gitu ya. Ya berarti ada yang salah, berarti masih ada yang salah gitu ya. Buat kalian-kalian yang memang bosan dengerin kata-kata belajar yang serius, ini itu, kata-kata yang membosankan ya sebetulnya itu kata-kata yang benar. Ya. Oke, sekarang untuk Ibunda, monggo. Mungkin ada pesan-pesan buat orang tua siswa yang ada di YouTube channel Bimbel Sapa Belajar. Monggo. Buat ibu-ibu yang ingin melihat hasil anak kita memasuki sekolah semi militer, sekolah umum unggulan, nah sebaiknya kita menyupport anak kita apa yang mereka inginkan. Baik itu online, offline, kita tetap harus mendukung penuh dengan seluruh waktu, doa, dan kita menyarankan, terutama saya dan orang tua papanya Raffi, kita menyarankan Nusantara Belajar itu bagus, emang sangat bagus. Dari awal saya Raffi kelas 1, kita sudah melihat-lihat, walaupun Raffi itu belum mau, di saat Raffi itu mau, kita langsung tag Kak, menghubungin. Jadi kita sebagai orang tua mensupport anak-anak kita agar mereka belajar tanpa paksaan seperti itu. Tidak usah memaksa anak, kita hanya bisa mendoakan dan memberikan kebebasan maunya di mana dan seperti apa, seperti itu. Dan seperti itu aja. Cukup. Oke, baik. Kira-kira seperti itu aja, dan Kak Damar dan tim mengucapkan terima kasih banyak nih, sama-sama. Ibu sama Bapak sama Raffi sudah menerima kami dengan baik, juga sudah memberikan sedikit, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi dan motivasi. Karena ini luar biasa banget, dari pondok pesantren, sekali lagi saya bilang dari online, kemudian bisa diterima di 2 SMA militer. Kemudian memang Bang Raffi ini punya kesadaran yang tinggi untuk maju segala macam hal yang baik yang kadang-kadang memang itu belum dimiliki sama anak-anak seusianya Ananda ini gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan contoh buat kalian semua. Kalau mau maju ya paling tidak ikutinlah jejak langkahnya Bang Raffi. Kalau kamu nggak bisa sama pun, yang penting ya itu intinya gitu ya. Jadi ya serius ya, dia punya motivasi sendiri buat maju gitu ya. Oke, akhir kata Kak Damar di sini mengucapkan terima kasih banyak, dan saya beserta tim mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bang Raffi sukses terus. Untuk SMA-nya juga nanti Kak Damar pesan untuk di kelas 11 hati-hati karena mungkin materinya banyak. Benar, Kak. Kamu masuk ke Akpol, sepertinya sih ya materi kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu memang perlu kamu pelajari kembali. Jangan lupa juga jasnya diperkuat terus di SMA semi militer, di SMA TN terutama. Apalagi di sana kan banyak Kopassus ya. Benar, Kak. Yang melatih ya. Iya. Ya manfaatkanlah fasilitas itu buat kamu meningkatkan jasmu. Jangan lupa selalu belajar. Yang paling penting adalah selalu berdoa gitu kan. Ya kalau bisa sih puasa Senin Kamis, mungkin kamu udah biasa. Sudah, Kak. Seperti itu. Di TN pun masuk di puasa Senin Kamis, Kak. Oke, baik, alhamdulillah. Makanya kadang bilang mungkin kamu sudah terbiasa dengan anak-anak yang seusiamu, mungkin males lah gue puasa gitu kan. Benar.
Tapi mudah-mudahan Raffi juga pahamlah dengan seperti itu gitu ya. Ya benar Kak. Baik, juga buat Bapak, Ya, salam hormat saya untuk Iya. Bapak, Ya, terima kasih disampaikan, banyak ya. gitu ya. Juga saya nggak lupa buat pemirsa YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Kalau ke Serang, mampir ke Monggo Teguh. Ibu, silakan. Bagi pemirsa yang mungkin akan jalan-jalan ke Serang, Cilegon, Pandeglang, Anyer, seperti itu, jangan lupa mampir ke Teguh Coffee and Resto di Baros. Kita bisa lewat Serang Timur, Oh, seperti itu. Oke, ya Terima luar kasih. biasa. Sukses terus Ibu buat Amin. kafenya. Amin. Sukses buat Bapak. Sukses terus buat kita semua. Amin. Amin. Berkata Kadamar dan tim mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siap.